harus pakai oksigen itu per 1 jam. Oksigen udah habis, cari lagi. Padahal waktu itu tuh oksigen tuh susah banget. Karena semua Aku orang cari lagi kesana butuh. kemari. Saya ngobrol gini tuh, ini tuh kemarin cerita sama Ning. Tadi kan Ning cerita tentang ayah. Ayah Ning tuh udah meninggal dunia. Usianya juga masih muda ya Ning ya? Masih muda ayah saya daripada Daripada ayah Irfan. Iya Irfan. betul. Ayah meninggal kapan? Ayah meninggal 2021, Karena COVID. innalillahi. Kebetulan pas waktu COVID, pas lagi pandemi waktu itu, kita rame-ramenya pandemi, semuanya harus jaga jarak, semuanya harus jaga kondisi. Kebetulan itu satu keluarga kena. Nah, terus yang paling perhatiin itu ibu, karena ibu posisinya sakit stroke. Ibu saya itu stroke udah 8 tahun ini. Kemarin kan video call ya? Iya, seneng banget ketemu Irfan ya, artis katanya. Karena ibu saya tuh nggak bisa ngomong seperti orang biasa, Bu. Karena stroke itu. Nah, karena stroke itu, ibu saya tuh kalau ngomong cuman kadang satu kata, kadang juga agak pelat gitu loh. Pelo. Nah, pelo, agak pelo. Jadi ngomongnya nggak jelas. Ibu saya itu sakit 8 tahun ini, pas waktu COVID itu ibu saya yang paling diperhatikan. Karena ibu kan sakit, takutnya kenapa-napa, yang paling dijaga kondisinya, vitamin, ayo bagaimana. Ternyata ibu udah sembuh dari COVID. Ayah, ternyata yang parah ayah. Yang ternyata itu COVID-nya ampe Sesak nafas ya. Empeng. Ya kayak gitu lah. Sempet dirawat. Sempet dirawat itu kan karena semua rumah sakit penuh ya, jadi kita kayak manggil dokter gitu ke rumah. Karena itu posisinya saya juga COVID, ayah COVID. Tapi saya udah negatif, saya masih positif COVID. Tapi saya nggak, ya udahlah pokoknya saya harus tetap temenin ayah terus. Walaupun sudah negatif. Walaupun udah Ayah negatif, masih positif. ayah masih positif. Jadi itu saya yang nemenin ayah, nggak peduli lah meskipun aku positif. Soalnya ini ayah Positif kayak, lagi, walaupun iya, positif lagi. ini ayah kayaknya udah parah banget tuh, sampai bernafas aja harus pakai oksigen itu per 1 jam. Oksigen udah habis, cari lagi. Padahal waktu itu tuh oksigen tuh susah banget. Karena semua Aku orang cari lagi kesana butuh. kemari, habis. Jadi ya kayak gitu. Ya, Ya jadi sedih. meninggal ada di sampingnya kah? Kebetulan ayah pas meninggal di pangkuan Laila itu. Justru ayah tuh lucunya tuh semua kan udah pada bilang la ilaha illallah. Terus ayah kan nggak ikut. Terus semuanya kayak Allah, Allah, Allah kayak gitu. Terus ayah tuh malah bilang kayak gini, nggak boleh bilang Allah kayak gitu, nggak lengkap. Harusnya la ilaha illallah. Masih Iya, di kondisi sakaratul mautnya masih memberikan nasihat pada orang-orang iya nggak boleh, nggak lengkap. Allah tuh gitu, la ilaha illallah gitu. di pangkuan. Di pangkuan Laila kebetulan itu udah pas Naza, ayah itu kayak bilang, Mbak Laila ini perempuan ya sendiri ya, anak pertama. Mbak Laila anak pertama, ada Laila laki-laki cowok. Tuh lihat ibu tuh, ibu. Titip ya, titip. Udah semuanya langsung nangis semuanya. Masih gitu di kondisi Masih kayak gitu. ayat-ayatnya. Iya, jadi mau meninggal itu bilang, lihat ibu tuh, pokoknya ibu harus ketawa kayak gitu ya. Terus jadi ibu tuh pas nangis nggak boleh, ibu ketawa kayak gitu. Nggak boleh ya, ibu nggak boleh nangis kayak gitu ya, harus ketawa ya, harus ketawa. Gimana bu, gimana bu, kayak gitu tanya. Di kondisi sakaratul maut, Ya di kondisi kayak gitu. di pangkuan. Jadi waktu COVID itu memang berat buat semua orang, termasuk saya. Ibu yang stroke udah 8 tahun, adik-adik yang masih kecil, apalagi adik saya yang paling terakhir tuh kecil, baru lahir, ibu sakit stroke. Besar dikit, ayah meninggal. Jadi ya, saya yang suka, Aide nggak apa-apa lah, kan sama Mbak, kalau panggil kan Mbak, nggak apa-apa, bareng-bareng. Masih banyak tuh ya sayang. Kuat terus ya Ning ya. Apalagi kan Ning ini sekarang udah milik umat juga. Tidak hanya milik
ibu, tidak hanya milik adik-adik. Lanjutkan amanah almarhum, jaga mereka, sebarkan ilmu yang pernah diberikan oleh almarhum. Momen apa yang paling gak bisa dilupakan dengan almarhum ayah? Ayah tuh hampir nggak pernah marah, nggak pernah sama sekali. Bahkan saya tuh pernah rambutnya dipetal gara-gara ngelanggar apa gitu. Jadi setiap anak-anaknya bikin salah itu tetap dapat hukuman. Tapi ayah nangis. Jadi motong rambut di petal itu sambil nangis. Mbak sabar ya, kayak gitu. Ini konsekuensi. Waktu itu kayaknya pas ketahuan surat-suratan gitu sama cowok. Tapi masih kecil lah, ya kayak I love you kayak gitu-gitu sama cowok. Nanti siapa Umi love siapa gitu. Terus akhirnya Kayak gitu terus ketahuan digunting. ketahuan ayah nggak Dihukum boleh. tapi sambil nangis ayahnya. Ayah nangis, ibu nangis, nggak boleh kayak gitu sambil gunting rambut aku. Karena itu peraturan dari pesantren. Karena Ya, itu keluarga. enggak peraturan dari Warga Oh, di petalnya apa? dipotong, Oh, diterombol. dipotong. Iya, iya. potong rambutnya, jadi nggak karu-karuan gitu. Tapi ayah juga katanya ayah juga katanya sibuk juga ya. Iya, ayah kebetulan sibuk. Ya milik umat juga kan ayah ya. Iya. Almarhum ya. Jadi akhirnya diterusin sama Ning. Sekarang. Iya. Alhamdulillah. Ning, tapi ya itulah dia ya. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, anak harus hormat. Aduh, udah. Nggak apa-apa, terusin jangan setengah-setengah tuh, A. Anak harus hormat. Iya, dulu kalau di pesantren ibu suka bawain masakan kayak gitu, masak apa nanti dimakan bareng-bareng. Pas ibu sakit stroke, ayah jenguk, tapi kan namanya laki-laki nggak bawa masakan. Terus ayah bilang, ayo kita beli di luar aja, seneng kayak gitu-gitu. Nggak pernah marah sama sekali. Sekalipun sama anak-anaknya. Bahkan adek itu kalau nakal dulu karena saking bertengkarnya Laila sama adek tuh kayak banget, bertengkar banget. Sampai pernah siram-siraman itu pasir kuburan. Sampai kayak gitu. Ayah juga nggak marah. Ya Allah. Padahal udah nakalnya nakal banget. Ya, nakal banget. Berarti Sampai ayah- rumah itu berantakan, itu banyak pasir kayak gitu. Berarti ayah sabar banget ya? Nggak pernah Jadi marah. orang tua. Neng, karena kami kan, aku juga ayah udah nggak ada. Neng, alhamdulillah masih ada, A. Tapi dekatnya kamu tuh. Dekat, karena apa-apa ceritakan. Kalau misalnya, walaupun Neneng jarang pulang, tapi pasti telepon orang tua, pasti telepon tuh bisa 3 jam gitu-gitu. Dan itu sering, nah ini aja karena lagi kerja, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kayak kadang takut ada apa-apa di rumah. Apalagi ayah sama ibu berdua di rumah, karena adik juga nggak di rumah gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau, yang paling dekat kan Neneng sama orang tua Neneng. Takutnya ayah sama ibu udah tua, kalau ada apa-apa ya Neneng yang harus tanggung jawab sama mereka. Sekarang ngomong cinta, sayang, love you gitu enggak? Sebenarnya enggak langsung kayak gitu, tapi kan sikap Neneng nunjukin. Tapi ngomongin, Hmm, ucapin. oh iya. Saya iya. sebagai anak iya, sebagai orang tua iya, kadang-kadang ibu Gengsi ya. kan ya. Iya, kadang-kadang kalau malu, misalnya, apalagi gengsi, anak pertama. sungkan. Tapi ketika anak kita ngomong, I love you ayah, des. Karena itu akhirnya saya suka ngomong ke ibu saya, sampai sekarang masih ada, sudah usia 84 tahun. Mama I love you too. Gitu tuh, apa ya, ternyata membuat hati tuh bener-bener bahagia. Ngomongin dong. Jangan lucu ya. Ayo. Neng. Ya, bilang. Ya ayah, ibu walaupun males nih, Ayo. Neng gak mau nangis. Walaupun Neneng jarang pulang, tapi apa sih? Tapi kan Neneng kerja di sini tuh buat ayah sama ibu juga gitu. Apapun yang Neneng usahain di sini, itu tuh bentuk kasih sayang Neneng sama ayah sama ibu. Karena alasan Neneng tetap bertahan di dunia ini kalau bukan buat kalian berdua, buat siapa lagi? Ngomong kan. Neneng sayang sama ayah sama ibu.
Di sini siapa yang ayahnya sudah tidak ada? Iya. Banyak ya. Dan kalau mendengar, lihat kayak tadi Neneng bisa masih ngomong gitu. Ya ayahnya mungkin nonton nanti nelpon. Masih bisa komunikasi 2 arah tuh kita kadang-kadang ngiri ya. Ih masih bisa nelpon. Ih bisa masih video call. Ih masih bisa meluk. Buat kami yang sudah tidak ada Neng. Aduh. Pasti Muncul di mimpi aja itu sudah pas bangun tuh bahagia banget ya. Aduh. Jadi pentingnya menghargai seseorang yang masih ada. Dulu tuh pas ibu pertama kali sakit stroke, suka banget berdua. Kata ayah, Mbak, nanti temani ayah ya. Ada itu kurang kasih sayang, soalnya ibu sakit stroke. Terus suka ini, nyanyi lagu kayak, ya lagunya anak sama ayah tuh kayak, sepi ini takkan membunuh kita, kayak gitu-gitu. Ayah, Iya bareng-bareng. seromantis itu. Iya, banyak videonya. Tapi ya kesimpan masih. Selamanya kan selalu bersama, kayak gitu-gitu. Akhirnya itu Kalau udah lagi yang kangen? paling berat. Ternyata yang minta ditemenin malah nggak nemenin. Kayak gitu. Tidak menemani, tapi insya Allah ayah sedang menanti di sana. Insya Allah di sana ayah lagi nunggu aja. Kapan ya anak ayah Ayla ini nyampe gitu. Kapan ya akan ngumpul? Insya Allah kita yang terpisah dengan orang yang kita cinta, insya Allah ini hanya sebentar. Supaya kita bisa berkumpul lagi, harus sejalan sama orang tua kita. Gak mau kan ngumpul tapi di neraka. Insya Allah kita ngumpul tapi di surga. Kebayang nanti kita pertemuan berpelukan. Wah, saling bercerita. Yang tadi diceritakan nanti diceritakan lagi di surga. Salam buat orang-orang yang dicinta yang masih ada. Kirimkan doa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini, di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti.